kaki kiri saya ada yang narik. Wah, hebat banget nih. Saya sampai keluar kata-kata kasar, sama mohon maaf. Tapi ya itu refleks gitu saya. Karena kenceng sekali gitu. Tadi pertama saya ada kelebat bayangan hitam. Nah, bayangan hitam itu kan juga ya sama lah seperti itu di bawah gitu. Sekarang dia muncul. Jadi pohon bambunya kiri kanan ini menyatu seperti ini gitu. Nyatu, jadi jalanan di bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, kita lihat itu seperti terowongan. Halo Horror Army, selamat malam. Salam kenal dengan saya dari Jangan Lihat ke Belakang Channel, atau biasa juga disebut JLB Channel. Jadi malam ini kebetulan adalah episode perdana dari kami. Saya akan membawakan sebuah cerita berdasarkan pengalaman kita sendiri sewaktu mencari spot untuk pemotretan. Nah, pemotretan itu kebutuhannya untuk logo channel kita. Oke, jangan kemana-mana ya, stay tune. Oke, Horror Army. Sebelumnya saya mau sedikit cerita dulu awal terbentuknya channel ini. Jadi channel ini diprakarsai oleh anak-anak muda Cikaret. Cikaret Gualpara di Sukabumi. Kebetulan mereka ini biasa nongkrong di depan toko saya. Kebetulan saya punya sebuah toko parfum. Jadi mereka sering nongkrong nih di depan toko saya sampai malam hampir tiap malam gitu. Akhirnya terbesitlah dalam pikiran saya untuk menyatukan anak-anak ini supaya bukan cuma nongkrong-nongkrong ngobrol-ngalur ngidul yang kalau orang Betawi bilang itu pepesan kosong, cuma ngobrol-ngobrol aja yang nggak ada hasilnya. Jadi saya punya ide untuk ngajak mereka nih, saya utarakanlah ke mereka, saya ajak, yo gimana kalau kita bikin podcast aja, kita bikin channel di YouTube itu, supaya kegiatannya jadi positif dan nanti ada bonusnya kan kalau channel ini terus berkembang kan kita ada hasilnya gitu. Dan alhamdulillah mereka semua tertarik gitu dan mau untuk bergabung dengan saya. Jadi sebelum kita sampai ke tahap syuting ini, 3 bulan sebelumnya itu kita ada mempelajari dulu sama-sama. Jadi dalam seminggu itu 2 kali lah kita ketemu untuk membicarakan, untuk saling sharing. Jadi podcast itu apa sih? Terus kalau mau buat podcast kita harus apa dulu langkah-langkahnya? Terus perlu alat-alat apa aja gitu. Jadi nggak langsung aja gitu jalan 3 bulan ini. 3 bulan yang akhirnya alhamdulillah malam ini kita bisa syuting perdana untuk channel ini. Oke, saya lanjutin cerita ya. Sebenarnya juga video ini tadinya nggak mau ditayangkan gitu, cuma karena ada beberapa hal pada saat kita mencari lokasi pemotretan untuk logo kita tersebut, ada beberapa hal mistis yang terjadi kepada kami gitu. Jadi awal ceritanya itu hari Jumat. Hari Jumat pertama saya dengan Bimo. Kita berdua nih, jadi hunting lokasi lah. Dapat dua lokasi. Yang satu di sebuah jalan raya, yang satu lagi di sebuah jalan kecil. Tapi jalan kecilnya itu tertutup dengan rimbunnya pohon-pohon bambu. Itu oke, saya sama Bimo berdua. Setelah lihat-lihat lokasi, ambil foto beberapa, selesai.
Ya, singkatnya kita selesai baliklah ke base camp. Jadi toko parfum saya itu sama anak-anak jadi disebut base camp karena tempat mereka ngumpul. Setelah itu seminggu kemudian hari Jumat juga, tadi hari Jumat, tapi kita perginya itu setelah sholat Jumat sekitar jam 1 siangan lah, jam 1 jam 2 siang. Itu lokasinya memang ya, cukup spooky, cukup menyeramkan karena matahari itu tidak sampai tembus ke jalan itu. Ya kisaran 20% lah sinar matahari tembusnya. Nah, seminggu kemudian hari Jumat juga kita bersiap-siap lah. Nah, kali ini kita berangkatnya pagi jam 10. Jadi saya, Bimo, Isam, siapa lagi? Saya, Bimo, Isam, Izal, sama Afan, kita berlima. Berangkatlah kita ke lokasi tersebut. Jadi, nah, lokasi tersebut jadi posisi pastinya itu berada di depan pintu gerbang masuk ke perkebunan teh Gualapara. Nah, sebelum kita masuk gerbang ke perkebunan teh Gualapara itu, kita belok ke kanan, itu ada jalan kecil itu menurun ke bawah, lumayan curam, sekitar 30-35 derajat lah kecuraman jalan itu. Jalan kecil cuma pas untuk motor. Oh ya pemirsa, Horror Army, mungkin kalian sebagian udah ada yang tahu kalau Gualapara itu terkenalnya dengan kebun teh, hasil teh Gualapara, dan perkebunan tersebut sudah berdiri sejak zaman Belanda. Nah, setelah kita turun jalanan curam itu berbelok ke kanan. Nah, berbelok ke kanan itu ada sebuah jembatan. Setelah jembatan itu jalan kecil yang hanya cukup untuk 1-2 motor lah. Dan itu langsung kita disambut sama rimbunnya daun-daun pohon bambu. Jadi pohon bambunya kiri kanan ini menyatu seperti ini gitu. Nyatu, jadi jalanan di bawahnya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, kita lihat itu seperti terowongan. Nah, setelah jembatan itu di sebelah kiri itu tebing itu ke atas, tinggi ke atas, terus ke sebelah kanannya itu tebing ke bawah. Setelah tebing ke bawah itu kisaran 7 meter itu ada sungai. Sungai, di atasnya sungai itu ada seperti ya kalau orang Sunda bilang curug ya. Jadi ada air terjun kecil gitu, tapi nggak terlalu besar. Nah, tim saya ini saya suruh tunggu dulu di jembatan. Jadi saya masuk dulu ke dalam. Saya berdoa, saya baca, saya permisi sebisa saya baca doa. Karena walau gimana pun yang gaib-gaib di situ pasti merasa bahwa tujuan kita itu bukan tujuan seperti orang yang biasa lewat begitu aja gitu, tapi ada tujuan khusus gitu. Padahal tujuan khusus kita juga sebenarnya cuma cari tempat pemotretan. Tapi mungkin dari kita berlima, mungkin di hatinya ada yang tercetus perasaan atau keinginan yang ya sesuatu yang pengen melihat yang gaib lah, bakalan ada sesuatu yang aneh kah, mungkin seperti itu. Nah, mereka ini kan yang gaib-gaib itu mereka bisa merasakan gitu. Saya masuklah ke dalam. Setelah masuk ke dalam itu, setelah baca doa, jadi jalannya itu lurus. Sekitar 100 meter saya masuk. Lalu pas saya masuk sebelum ke 100 meter sekitar 50 meteran lah. 50 meter. Itu di sebelah kanan saya ada sekelebat bayangan hitam. Wah. Udah mulai berasa tuh saya. Berasa ya apa ini gitu. Dan pada saat itu saya mulai ada terasa. Kepala saya tuh tiba-tiba terasa membesar. Setelah membesar itu kepala saya terus ada sedikit kayak ditusuk gitu, dari sebelah kanan ini. Jadi seperti ditusuk. Sakit tapi ya belum terlalu sakit lah gitu.
Cuma jujur aja saya kaget gitu. Karena bayangan hitam itu lumayan cepet gitu. Saya takutnya ya nggak tahu, mungkin ada binatang buas apa-apa gitu. Tapi dia cuma hitam aja, set, terus hilang. Nggak ada, saya lihat nggak ada apa-apa. Ya sudah, saya masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam itu di sebelah kiri itu, jadi ada belokan dulu, belokan ke kiri dulu, ada menikung dulu. Setelah menikung itu sebelah kiri ada bongkahan batu. Nah, bongkahan batu itu udah bukan batu utuh itu. Jadi itu batu yang sudah terpecah, yang sudah terbelah gitu dari atas. Oke, setelah itu baru saya panggil tuh tim saya. Ayo masuk semua dalam, masuk ke dalam jalan itu semuanya. Jadi saya melihat ada satu spot yang cukup bagus di situ, yang nanti modelnya Izal tuh buat modelnya. Jadi Izal itu saya suruh berdiri menghadap ke sana, jadi membelakangi saya, terus saya naik ke atas batu. Jadi emang konsepnya kita mau ambil kayak gitu. Jadi ada seorang laki-laki lagi berjalan di sebuah jalan kecil dengan rimbunnya pepohonan kiri kanan, yang ya jadi suasananya cukup mencekam. Lalu di atas batu itu, pas saya di atas itu mulai lagi rasa sakitnya itu jauh lebih sakit, semakin udah makin sakit lah, kayak seperti ditusuk gitu. Hampir berasa tuh mulai sakit itu tembus sampai ke sini. Kepala udah selain besar itu berasa berat gitu. Nah, kita ambillah berapa foto itu di spot tersebut. Kebetulan saat itu kita pakai kamera mirrorless. Jadi Bimo yang pegang kamera nih, dia yang shoot. Nah, pada saat Bimo ambil gambar Izal ini, terus dia ada panggil, ngasih tahu saya, Om, coba lihat ke sini. Jadi di kamera itu, kan kamera itu ada autofocus ya. Jadi begitu ada objek yang akan kita ambil itu tertangkap, otomatis ada kotak hijau. Nah, kotak hijau itu ada di Izal. Tapi di samping Izal itu ya di bawah, ya kira-kira kalau kita berdiri nih di bawah pinggul kita lah, itu ada kotak hijau ada tuh, tapi dia nggak diam, dia bergerak gitu, seperti lompat, seperti jalan gitu berapa kali. Nah, main kaget, apa ini? Masalahnya kita lihat langsung tuh nggak ada apa-apa, tapi di situ ada gitu, bergerak-gerak, ada bergerak-gerak ya sekian detik lah gitu, ada, terus hilang lagi, terus ada lagi, terus hilang lagi. Bimo ini mulai berasa dia agak ketar-ketir ya. Dia agak ketar-ketir, mulai Om gimana nih Om gitu kan. Perasaan takut dia muncul. Tapi ya saya bilang nggak apa-apa, ya udah kita lanjutin aja dulu terus gitu. Nah, setelah itu padahal kepala saya sakit banget. Sakitnya bukan sakit kepala. Pokoknya sakitnya itu kayak ditusuk kayak tusuk. Habis itu saya udah mulai merasa juga. Tadi pertama saya ada kelebat bayangan hitam. Nah, bayangan hitam itu kan juga ya sama lah seperti itu di bawah gitu. Sekarang dia muncul, itu ada sebuah objek lagi tertangkap. Akhirnya saya bilang udahlah, ya kita selesai aja balik gitu. Saya mulai khawatir soalnya. Saya takut ya udah ada 2 hal ini terjadi gitu. Akhirnya kita balik. Nah, begitu balik lagi kita jalan mau keluar. Setelah tikungan, sebelum kita sampai ke jembatan, Bimo ada lagi perasaan. Dia bilang, Om coba tuh ada spot di situ deh, coba Om lihat, Om ya, di foto gitu. Nah, saya ke situ. Jadi itu posisinya itu, jadi ini jalan aspal yang dilewatin motor, terus kan ada turun jalan tanah sedikit lah. Terus jalan tanah terus kan langsung kayak tebing gitu, tebing curam ke bawah. Di bawahnya itu tebel lah ini daun-daun bambu yang udah seperti yang orang bilang jadi humus. Jadi kalau kita injak itu jeblos itu. Nah, saya berdiri di situ, saya berdiri begini sambil
hoodie, kebetulan saya pakai hoodie juga gini, saya hoodie itu saya pasang, saya berdiri berapa detik di situ, wah itu kepala saya makin terasa sakit, makin seperti ditusuk. Sambil Bimo foto saya itu. Nah, lagi saya berdiri kayak gitu, saya lagi memperhatikan, saya ngeliat sungai gitu, tiba-tiba ada satu hal lagi yang cukup buat saya kaget gitu. Saya lagi berdiri, tiba-tiba kaki kiri saya ada narik. Wah, aneh banget nih. Saya sampai keluar kata-kata kasar, sama mohon maaf. Tapi ya itu refleks gitu saya. Karena kenceng sekali gitu tarikan ke kaki saya itu. Kaki saya setelah itu terasa perih sama terasa sakit. Rasa perih, terasa sakit, dan pada saat kaki saya ditarik, saya ngikutin pandangan saya ke arah kaki saya ditarik. Nah, tiba-tiba tadi yang dari minggu lalu sampai hari itu juga saya bolak-balik ke situ nggak melihat itu. Tiba-tiba saya melihat seperti sebentuk nisan warna hitam, nisan batu. Bahwa ya kira-kira sekitar 5 meter 6 meter, jadi sudah hampir dekat ke sungai. Ada satu, lumayan kaget, deg-degan, terus wah pikiran udah berkecamuk deh macem-macem. Terus saya kasih tahu anak-anak, tapi saya cuma kasih tahu, itu ada nisan, saya bilang, itu ada nisan tuh. Nah mereka merhatiin semua, saya foto itu nisan, ada tuh, ketangkap di kamera saya. Terus saya kan melihat nisannya itu satu. Terus setelah diperhatikan mereka bilang, om ada 2 itu nisannya gitu. Mana saya melihat, ya saya perhatiin ternyata benar ada 2. Jadi seperti layaknya sebuah makam, kan itu nisan ada 2, nisan di kepala sama nisan di kaki gitu. Cuma kita nggak ngeliat tulisan apapun gitu, cuma kelihatan seperti batu hitam gitu aja begini gitu, agak mengerucut. Nah setelah itu saya langsung saya bilang, udahlah kita balik aja. Nah, Aurora Army, pada saat saya bilang kita balik, saya teringat, oh sayang dong, kita udah di lokasi kayak gini. Akhirnya saya bilang, ini kita foto dulu ya. Jadi saya, Izal, Isam, Afan, kita berempat foto di spot yang tadi kaki saya ditarik tuh. Cuma kita berdirinya di atasnya, di jalan aspalnya. Nah, Bimo pegang kamera, dia yang foto. Setelah foto baru gitu kita bilang, ya kita balik udah. Saya jujur aja, saya tuh khawatir banget gitu, karena kita niatnya tuh bukan penelusuran, niat kita itu ya mencari lokasi untuk pemotretan aja sebenarnya gitu. Dan saya jujur aja nggak menduga terjadi hal kayak seperti itu. Ternyata sudah ada hal-hal gaib, sesuatu yang mistis terjadi di situ. Nah, makanya tadi di awal kan saya cerita, saya bilang ini sebenarnya video itu kita nggak mau buat sebenarnya, sebagai pengamalan pribadi kita aja. Tapi setelah kita diskusi itu, wah sayang nih kalau nggak diangkat, karena ternyata ada kejadian mistis, ada hal-hal gaib yang kebetulan berhubungan dengan channel kita ini kan. Channel kita ini kan kita temanya itu di horor ya. Akhirnya kita balik lah. Itu saya belum cerita sama sekali bahwa kepala saya sakit, kaki saya sakit gitu. Saya belum cerita. Saya takut tim saya ini panik, karena ya mereka masih muda-muda lah, dan juga kita jujur aja belum ada persiapan mental untuk seperti itu. Kebetulan saya aja yang lebih tua dari mereka. Akhirnya kita jalan pulang. Saya naik motor dibonceng Bimo itu. Nah, waktu di motor itu saya udah cerita sama Bimo, cepetan balik gitu. Kaki saya sakit bener nih, nanti di base camp kita lihat kaki saya kenapa. Terus Bimo, om itu yang ke lokasi kedua kita jadi nggak? Nggak, saya bilang. Balik, kita udah balik ya. Karena berdasarkan pengalaman saya itu, kalau kita terjadi kayak gitu itu ya lebih baik kita langsung pulang, jangan mampir-mampir. Langsunglah kita balik ke base camp. Nah, sampai base camp itu, duduk depan toko saya, baru saya cerita ke mereka. Tadi itu kepala saya sakit sekali itu. Sekarang pun ini punggung, leher, ini kepala saya masih berat. Tapi sakitnya sudah hilang. Saya cerita, kaki saya juga tadi kalian tahu nggak? Sebelum saya kasih tahu itu ada nisan, itu kaki saya ada yang narik.
Mereka kaget semua, yang bener Om, iya bener. Terus Isam meriksa lah kaki saya nih, celana saya itu bersih mulus gitu, nggak ada bekas misalnya waktu saya naik batu itu kepetok batu pasti ada gesekan, ada kotor atau apa, atau saya kesandung misalnya kesandung batang kayu pasti ada bekas hijau-hijau kayak itu. Celana saya bersih mulus, nggak ada yang kotor, cuma yang pas di bawah aja. Jadi posisi yang berasa sakit itu saya ditarik itu di atas pergelangan kaki ya, antara pergelangan kaki dengan lutut itu, di antara itu yang pas agak ke depan ya, apa ya orang bilang itu tulang kering ya, di situ. Periksa sama Isam itu nggak ada. Terus dibuka celana saya itu ditarik. Itu kaki saya itu ada luka. Ada luka seperti ini loh, apa kalau kecil apa kuku berdarah. Nah, di sekitar yang luka itu kaki saya itu biru. Sakit banget kaki saya tuh. Perih dan sakit. Kagetlah mereka semua melihat itu, wah yang benar. Kok ya yang lain emang nggak ada yang ngerasain apa, yang lain itu cuma ada perasaan ada rasa takut gitu. Dan mulailah Bimo, Isam cerita gitu. Ya tadi juga Om, kita ada perasaan gimana gitu, takut gitu. Oh ya tadi juga sebenarnya waktu lagi di lokasi itu ada sempet mungkin warga di situ gitu. Warga di situ yang lagi kalau nggak salah lagi di ke atas sedikit itu ada jalan kecil lagi itu ada kebun. Dia lagi ya, kerja apalah saya nggak gitu ngerti. Jadi bapak-bapak tersebut manggil Isam, nanya mau apa ke sini gitu ya, bahasa Sunda lah. Tuh, saya nggak bisa bahasa Sunda soalnya. Jadi bapak-bapak tersebut nanya ke Isam, mau ngapain ke sini gitu. Oh enggak, cuma mau foto-foto aja gitu. Kata Isam. Nah, terus bapak-bapak itu ngasih pesen, ya sudah. Tapi jangan jauh-jauh ke dalam ya, gitu katanya. Nah, itu Isam baru cerita pas di base camp. Kalau tadi dia itu ada bapak-bapak yang ngasih tahu kayak gitu. Tuh ya sudah, akhirnya kita ya makin apa ya. Jadi anak-anak nih makin excited gitu, makin penasaran. Wah, ini kita belum bener-bener penelusuran aja udah kayak gini gitu. Sudah akhirnya setelah itu kita bubar kan, itu kita mau apa ya, itu hari Jumat. Kita berangkat sholat Jumat lah. Setelah berangkat sholat Jumat, setelah itu kita masing-masing pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya nih, Horror Army kita ngumpul lagi di base camp. Jadi kita sama-sama melihat hasil foto yang diambil Bimo. Kita lihat sama-sama di situ. Wah, memang fotonya sesuai lah dengan keinginan kita gitu, itu lokasinya memang. Karena itu kan jalan kecil ya, lebarnya mungkin sekitar cuma 1,5 meter gitu. Kiri kanannya pohon bambu rimbun. Nah, pohon bambu itu menyatu gini. Jadi sinar matahari ya, tipis lah masuk. Jadi itu kan jalan merupakan jalan akses ke jalan utama setelah jalan bambu itu, yang pepohonan bambu itu sekitar 1 kilometeran. Nah, di balik itu ada perkampungan, ada desa yang namanya Cipaku, ada Cibduk. Jadi itu yang jalan tersebut itu jadi merupakan jembatan itu merupakan perbatasan antara Gualpara dengan daerah Langansari. Jadi itu nama daerahnya Langansari. Jadi jalannya cuma cukup buat motor 2, jalan kecil ya 1,5 meter lah lebarnya. Nah, kita lihat hasil foto di situ. Foto yang hijau dari belakang itu yang saya di atas batu itu clear lah, bersih. Yang spot lain bersih, semuanya spot-spot yang kita ambil di tempat tersebut itu bersih semuanya. Tapi Horror Army yang di lokasi kaki saya ditarik dan juga yang setelah itu kita foto berempat itu beda, pokoknya beda sendiri itu dari yang lain. Jadi yang lain bersih, yang lain clear, tapi di spot tersebut itu seperti berkabut, seperti ada kabut. Jadi benar-benar beda itu. Jadi rupanya itu juga kan pertama kali saya melihat sekelebat bayangan hitam itu ya dari yang posisi itu. Dan akhirnya kita bisa ada nemuin sebuah makam ya. Perkiraan itu makam kita, karena ada nisan 2 kan gitu. Yang
sungguh di luar dugaan kita bisa melihat seperti itu. Nah, hasil foto itu kita lihat lah semua bagus, tapi ya cuma di 2 spot itu aja tuh berkabut, jadi nggak sama seperti yang lain. Timbullah dari yang dalam pikiran kita semua ini, itu makam siapa ya, itu kan? Itu makam bukan pemakaman umum, cuma ada satu gitu. Kita harus cari tahu nih, itu kita sepakat semua itu, nanti kita harus cari tahu ini makam siapa. Dan saya juga berpikir waktu dia narik kaki saya itu artinya dia mau ngasih tahu bahwa dia itu ada di situ gitu. Sedangkan kita 2 kali bolak-balik ke situ itu tidak pernah lihat dia gitu. Jadi seolah-olah ya, kalau menurut kita ya, ini kayaknya dia mau memperkenalkan diri, ngasih tahu bahwa wah ada dia loh di situ gitu. Jadi setelah itu udahlah, bahan-bahan itu kita kumpulin, foto segala macam, kita diskusi, nanti kita rencanakan lagi penelusuran seperti itu, cuma mungkin kita nggak akan dalam waktu dekat gitu. Oke, setelah itu selesai, hari itu kita bubar lagi tuh, bahas itu, nanti kita lanjutin besoknya. Horor Army. Keesokan harinya saya bertemu dengan seseorang namanya Mang Jejen. Saya udah cukup lama kenal Mang Jejen ini. Jadi Mang Jejen ini dia asli orang Cipaku. Jadi dari lahir dia di situ. Nah, saya tanyalah ke dia. Jadi dia pas kebetulan waktu itu lewat di depan toko saya panggil. Dia mampir. Terus saya tanya, Mang Jejen kan asli sana orang Cipaku. Iya. Kenapa? Saya cerita lah kejadian kemarin seperti itu gitu. Wah, si Mang Jejen terus dia ketawa. Dia dengar saya cerita gitu, dia ketawa loh. Dia bilang, ya itu mah nggak ada apa-apanya di situ. Loh, kaget dong saya. Nggak ada apa-apanya gimana, segitu aja udah berasa kok. Nggak, itu mah nggak ada apa-apanya. Banyak cerita gitu. Ya udah, saya bilang nanti Mang Jejen kalau ada waktu kita ngobrol lagi lah, kita cerita. Terus saya ceritain bahwa kita nih lagi bikin channel untuk ditayangin di YouTube. Temanya semua horor misteri gitu. Ya udah nanti atur aja waktu gitu. Jadi ya sekilas Mang Jejen ada cerita juga, katanya seperti batu tuh. Batu besar itu yang saya naikin itu, kata Mang Jejen, itu tadinya batunya besar, menutupi jalan. Jadi itu jalan pintas itu nggak bisa dilewatin. Jadi orang desa Cipaku Cibeduk itu kalau seandainya mau ke jalan utama, dia harus muter sekitar 2-3 kali lipat jauhnya dari jalan pintas itu. Ada jalan yang bisa dilalui mobil, cuma jauh gitu. Sedangkan orang yang jalan kaki, yang naik motor gitu, jadi ngambil jalan situ. Jadi Bang Jejen ini cerita kalau itu batu beberapa orang pernah mencoba untuk ngancurin. Tapi yang terjadi itu pada gagal. Bahkan orang-orang yang mencoba menghancurkan batu tersebut itu setelah itu pada sakit. Sampai akhirnya kakeknya Mang Jejen. Jadi kakeknya Mang Jejen itu dia berhasil menghancurkan batu tersebut. Nah, setelah batu itu hancur, baru orang bisa melintasi situ. Nah, si Bang Jejen sendiri itu dari dia kecil, dari dia masih remaja, jalan lewat situ, gak ada penerangan. Dulu itu cuma benar-benar cuma jalan setapak, cuma bisa dilalui orang sama satu, kalau motor juga cuma 1 motor, belum dilebarin yang seperti sekarang ini. Ya ternyata kita nggak salah pilih tempat gitu untuk yang untuk lokasi pertama gitu, untuk channel kita ini. Jadi akhirnya kita putusin, ya udah nanti Mang Jejen jadi narasumber kita lah. Nah, Horor Army, penasaran nggak cerita selanjutnya dari Mang Jejen, yang kejadian-kejadian yang dialami dari kecil, dari remaja sampai dia seumur ini? Ya, kebetulan Mang Jejen ini seumuran lah sama saya gitu. Nah, kalau seandainya kalian penasaran, ya sih tunggu aja episode berikutnya ya. Jangan sampai terlewatkan
Jadi kami dari Jangan Lihat ke Belakang channel atau JLB ini, kita akan mempersembahkan cerita-cerita horor, misteri, urban legend yang ada terjadi di sekitar kita. Jadi simak terus, tunggu, subscribe, komen, like, dan share. Jadi channel kita ini bisa lebih berkembang, dan juga kalian nggak akan ketinggalan info seandainya kita upload video baru. Oke, kalau gitu saya Ivan dari Jangan Lihat ke Belakang channel JLB undur diri, sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Halo, saya Avan. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya sewaktu saya mengikuti sebuah penelusuran ke suatu tempat yang menurut saya tempat itu agak lumayan menyeramkan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa di tempat tersebut atau area tersebut mengandung aura negatif yang bisa saya rasakan. Nah, berjalannya waktu baru juga mengambil sebuah foto atau potret. Nah, di situ saya berpikir kok agak merinding juga, sehingga saya berpikiran buat ingin cepat-cepat pulang gitu. Halo, saya Bimo. Saya fotografer di kegiatan tersebut. Di sini saya mau menceritakan sebuah kejadian di saat saya mengambil gambar-gambar untuk footage yang logo-logo kita itu. Di situ saya merasa ada yang sedikit-sedikit janggal di saat saya memfokuskan kamera untuk objek yang ada di depan saya itu, Izal itu. Saya seperti melihat objek-objek lain, dan kamera yang saya fokuskan ke Ijal itu seperti tidak terfokus ke sana gitu. Jadi kayak fokusnya tuh kayak ke sampingnya dia gitu, ke sebelah kiri dia. Sedangkan fokus kamera yang saya pegang itu tidak terfokus kepada objek yang saya lihat. Fokus kamera yang saya pegang itu malah terfokus kepada objek yang saya nggak lihat. Halo, saya Rizal. Saya ingin sedikit cerita tentang pas hunting foto kemarin. Saya pribadi sih gak ngalamin kejadian apa-apa. Cuman yang anehnya tuh Om Ipan. Nah, di situ kita lagi hunting foto kan. Nah, baru beberapa foto Om Ipan ngajak buru-buru balik. Katanya kepalanya sakit. Nah, dilihat dari wajahnya itu kayak menunjukkan sesuatu gitu. Jadi kayak mau cerita tapi jangan di sini gitu. Nah, di situ saya nurut-nurut aja karena takut ada kejadian aneh-aneh kan. Nah, jadi intinya dari saya pribadi sih gak ngalamin kejadian apa-apa. Halo, saya Hisan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya secara singkat tentang apa yang saya rasakan saat melakukan hunting foto di sebuah daerah yang berada tidak jauh dari tempat tinggal saya. Tiba-tiba ada bapak-bapak ya yang manggil. Nah, biasa ngajak ngobrol. Setelah itu waktu ngajak ngobrol, bapak bilang, "Dia lagi ngapain di sini?" Nah, saya kan jawab, "Saya cuma melakukan pemotretan, Pak, pengambilan foto." "Oh gitu, ya udah, jangan jauh-jauh," kata si bapak-bapak itu. Setelah itu ya bapak-bapak itu pergi, saya kembali ke tim. Nah, saya di situ emang gak nyeritain tentang si bapak-bapak karena anak-anak yang lain lagi sibuk. Nah, setelah itu Om Ipan nih yang pertama merasakan ada hal-hal aneh. Dari pertama dia naik batu, dia lihat nisan.